Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, get in touch with me in mathematics class. How are you today? Hopefully you are always healthy and happy. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu berkaitan dengan penyajian data. Kita akan pelajari materi tentang menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Sebelumnya mari kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Before we start our lesson today, let's pray basmalah together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan anak-anak dapat yang pertama memahami konsep tentang penyajian data dalam bentuk tabel, dan yang kedua, anak-anak dapat menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Mari langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Check it out. Anak-anakku yang soleh dan solehah, di sekolah dasar anak-anak sudah pernah mempelajari materi tentang statistika. Di antaranya cara menyajikan data dalam bentuk diagram dan menghitung rata-rata. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari kembali cara menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel atau daftar dan diagram atau grafik. Lalu, apa manfaat mempelajari statistika untuk kita? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai penerapan statistika dalam beberapa aspek kehidupan. Pengumpulan data tentang kepadatan penduduk ataupun tentang kasus COVID-19 di Indonesia dapat disajikan dengan mudah menggunakan ilmu statistika. Akibatnya, kita sering melihat data tersebut disajikan dalam bentuk tabel atau diagram sehingga mempermudah kita dalam membaca dan memahaminya. Dalam mempelajari materi statistika, banyak konsep dan pemahaman baru yang akan kita temukan. Selain itu, penguasaan materi operasi bilangan sangat diperlukan karena konsep tersebut berhubungan dengan konsep yang akan kita pelajari. Sebelum menyajikan data, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu data, di mana kata data berasal dari bahasa Inggris yang bersifat majemuk. Perlu diketahui bahwa data merupakan kumpulan dari keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Selanjutnya, agar data yang terkumpul mempunyai makna, maka data harus diolah dan disajikan dalam berbagai bentuk penyajian. Secara umum, ada dua cara penyajian data yang sering digunakan, yaitu dengan tabel atau daftar dan juga grafik atau diagram. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari cara menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel atau daftar. Anak-anakku yang soleh dan solehah, penyajian data dalam bentuk tabel ada beberapa macam. Di antaranya, yang pertama, tabel baris kolom, di mana tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Dan yang kedua adalah tabel kontingensi. Tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Dan untuk jenis yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi, di mana tabel ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Adapun penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama tabel distribusi frekuensi data tunggal. Tabel ini digunakan untuk menyajikan data secara tunggal. Berikut ilustrasinya. Misalkan data berikut merupakan data barang dan makanan yang akan dibawa siswa dalam suatu kegiatan. Kita tahu bahwa data di atas disajikan dengan menuliskan nama 25 siswa beserta barang yang akan mereka bawa. Dan dengan 25 siswa, tidak akan begitu sulit kita untuk menuliskan setiap nama. Akan tetapi, jika jumlah siswanya dalam skala cukup banyak, tentu bentuk tabel seperti itu kurang tepat. Nah, untuk data yang ukuran cukup banyak atau besar, kita dapat menyusunnya menggunakan tabel distribusi frekuensi data tunggal dengan bantuan turus untuk menghitung frekuensinya, di mana untuk satu siswa kita dapat menuliskan dengan satu tanda turus. Untuk dua siswa kita dapat menuliskan dengan dua tanda turus, dan untuk 5 siswa kita dapat menuliskan dengan 5 tanda turus. Begitu juga seterusnya. Sehingga data tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk tabel frekuensi data tunggal berikut ini. Dan bisa kita singkat penyajiannya dalam bentuk berikut.
Selanjutnya, dari penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal tersebut, dapat kita ketahui bahwa barang yang paling banyak dibawa adalah lauk pauk yang dibawa oleh 6 orang. Sementara barang yang paling sedikit dibawa adalah alat makan yang dibawa oleh 2 orang. Sebagai contohnya, berikut data nilai ujian yang diperoleh 40 siswa. Perintahnya, buatlah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal. Selanjutnya, hitunglah berapa banyak siswa yang nilainya kurang dari 80. Sebagai alternatif penyelesaiannya, dengan bantuan tools, maka data tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal sebagai berikut. Dan dapat kita peroleh informasi bahwa siswa yang mendapat nilai kurang dari 80 adalah 9 siswa, yaitu yang mendapatkan nilai 70 dan 75 yang masing-masing sebanyak 3 dan 6 siswa. Anak-anakku yang soleh dan solehah, dan penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Ada kalanya kita harus menyusun tabel dari data yang banyak, sehingga hal ini kurang efisien apabila kita sajikan menggunakan tabel distribusi frekuensi data tunggal. Seperti halnya pada data banyak penduduk suatu daerah yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang dikaitkan dengan umur. Jika data tersebut disusun dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi data tunggal, maka tentu akan memerlukan baris yang cukup banyak karena rentang umur harus kita sajikan secara tunggal, sehingga tabel akan menjadi tidak efisien. Nah, supaya tabel tetap efisien, maka kita dapat menyusun dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi data berkelompok seperti berikut. Dan untuk cara menyusun atau menyajikan data menggunakan tabel distribusi frekuensi data berkelompok akan kita pelajari lebih lanjut di jenjang berikutnya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sampai di sini apakah masih ada yang belum paham? Untuk menambah pemahaman anak-anak berkaitan dengan materi ini, silahkan anak-anak mengerjakan soal latihan yang sudah Pak Edi siapkan di e-learning. Dan apabila masih ada yang belum mengerti dan memahami materi, silahkan anak-anak dapat bertanya secara langsung kepada Pak Heri. Mari pembelajaran kali ini kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Before we close our lesson today, let's pray hamdalah together. Pray begin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Pak Heri cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di teladan semua anak itu hebat. Bye bye.